serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya min yaumil hada ila yaumil akhir, amin Allahumma. Anak-anakku semuanya, peserta sosialisasi ini, kalau boleh saya menyebut, kalian itu anak-anak yang beruntung. Dari 846 hanya dipilih 54 siswa, sehingga kalian ini adalah anak-anak yang dipilih, terpilih, dan pilihan. Semangat anak-anakku semuanya. Semangat. Coba kita cek semangat kalian. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMP Negeri 1 Blitar. Dia Tuhan, dia saya kembar. Si cerdas. Tiada hari tanpa prestasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bu Dwi dan Pak Slamet juga tim dari Kejaksaan Negeri dan Kota Blitar dapat kami aturkan peserta ini 54 perwakilan dari masing-masing kelas dari 27 kelas. Harapannya dari 54 siswa ini nanti akan menjadi agen perubahan untuk meminimalisasi terjadinya bullying dan korupsi di sekolah kita. Kalau anak-anak apa mungkin korupsi? Mungkin apa enggak? Nah, siapa bilang nggak mungkin? Coba tanya itu teman-teman penjual kantin itu. Ngambilnya 4, bayarnya 1, bayarnya 2. Itu korupsi loh, meskipun hanya kecil. Dan itu kalau menjadi kebiasaan akan membentuk karakter kalian nanti ketika kalian dewasa atau mungkin punya kedudukan, punya jabatan yang memungkinkan sekali untuk melakukan korupsi. Maka mulai dari sejak dini kalian dikenalkan apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua materinya nanti adalah bullying. Bullying banyak macamnya, nanti Bu Dwi akan menyampaikan pada kalian semuanya. Dan apa risikonya? Apakah kalian nanti tidak mungkin untuk berhadapan dengan hukum? Sangat mungkin. Nah itu nanti beliau, Bu Dwi dan tim yang akan menyampaikan materinya dengan gamblang. Maka harapan saya dari sekolah, tolong manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Bu Dwi. Ya, bisa ditanyakan. Jadi nanti ada forum 2 arah. Bu Dwi menyampaikan materi, kalian tidak jelas, kalian punya satu pertanyaan yang harus tanyakan, tolong ditanyakan. Karena kesempatan seperti ini itu sulit untuk mengkondisikan. Bu Dwi itu ya, yang diayahi banyak, yang diurusi banyak. Kita juga harus mengkondisikan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya dan harus bermanfaat untuk kita semuanya. Harapannya nanti dari kalian 54 orang ini nanti kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan materi hal yang sama di Dinas Pendidikan. Berapa kemarin jumlahnya? 100 ya? Di Dinas 100 orang, di sini 54. Kita punya agen perubahan tahun lalu 30, tahun ini 30. Sudah cukup banyak agen-agen perubahan kita. Minimal kalian bisa membantu sekolah mengawasi teman-teman yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke korupsi atau bullying. Tapi hati-hati, jangan mengambil langkah penyelesaian oleh kalian sendiri, Pak. Jadi jangan sok, aku agen perubahan, aku kemarin dapat sosialisasi, langsung buat cekel, buat antemi, ya malah repot nanti. Kalian yang kena masalah nanti. Cukup kalau memang menemukan sesuatu yang menurut kamu ini, oh ini nyerempet korupsi, oh ini nyerempet bullying, laporkan pada sekolah, sekolah yang nanti akan mengambil langkah tindakan. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Minimal kalian internalisasi dulu materi ini pada diri kalian, camkan, lakukan untuk diri kalian sendiri. Kalau sudah sanggup, sampaikan ke teman, ayo kita sama-sama bergerak. Karena tanpa kerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti Kejaksaan Negeri, Bu Dwi dan kawan-kawan, kemudian kalian rasanya sulit bullying itu untuk kita minimalisasi. Jadi 54 orang ini nanti harapannya kalian tancapkan pada diri kalian, tanamkan, lakukan yang terbaik, pengaruhi teman untuk mengarah ke hal yang lebih baik.
Itu saja. Nanti kalau saya terlalu panjang, bukuin materinya tidak tutup. Harapannya nanti dialognya dimanfaatkan ya anak-anakku semuanya ya. Tanya nggak apa-apa. Pengen tanya sesuatu nggak apa-apa. Itu semoga situasi yang panas ini tidak menyurutkan kalian, tapi justru membangkitkan semangat. Semakin panas, semakin bersemangat. Karena memang situasinya akhir-akhir ini luar biasa suhu lingkungan kita. Ya. Dan terima kasih Bu Dwi, Pak Slamet dan tim atas berkenannya memenuhi undangan dan permohonan kami, dan juga permohonan maaf kami sampaikan kepada dengan semuanya. Mungkin kondisi ruangannya kurang kondusif karena sangat hangat bahkan panas, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada panjenengan semuanya. Semoga materi ini nanti bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya, dan anak-anakku semuanya. Ini bagian dari usaha kita untuk membangun karakter kalian menjadi generasi emas tahun berapa nak? 2045. Harapannya nanti generasi emas kita inilah yang nanti akan membawa Indonesia emas, bukan Indonesia yang cemas. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kami nyatakan kegiatan sosialisasi anti korupsi dan bullying di SMA Negeri 1 Blitar bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kejaksaan Negeri Kota Blitar kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan atas segala hilaf dan kekurangan saya secara pribadi kami aturkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang anti korupsi dan anti bullying yang akan disampaikan oleh narasumber kita, tim dari Kejaksaan Negeri Blitar. Kepada beliau yang bertugas kami persilakan. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Blitar yang saya sayangi. Boleh nggak sayang? Tapi Pak Kepala Sekolah ini langsung aja ya, langsung materi ya. Kan sudah ikut Pak Kepala Sekolah gitu ya. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang anti korupsi, bullying. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi. Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Mau dengerin materi dulu ya? Sebelum masuk ke materi, saya mau kayak Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Yuli. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMP Negeri 1 Kota Blitar. Dia step 1. Si cerdas. Tiada hari tanpa prestasi. Terima kasih. Ini temanya ada dua, anti korupsi sama bullying. Mau yang mana dulu? Lebih tertarik yang bullying apa yang anti korupsi? Anti korupsi. Pak diganti Pak, anti korupsi. Anti korupsi ya? Lebih senang anti korupsi karena semuanya nanti masuk hukum gitu ya. Oke. Kalau bullying sudah biasa Bu, aku tukaran sama temennya harus dibully gitu ya. Oke. Tapi kalau anti korupsi saya mau masuk, saya mau jadi, ada yang mau jadi jaksa nggak? Ada yang mau pakai seragam kayak bapaknya yang cowok, kayak saya yang cewek, ada? Cita-cita itu nggak apa-apa, setinggi langit. Tapi jangan jatuhnya terlalu dalam ya. Sudah tuh pendidikan anti korupsi itu ya. Apa itu korupsi? Ada yang tahu? Korupsi itu apa? Ada yang tahu korupsi itu apa?
Ya itu sudah bisa dibaca sendiri di depan ya. Korupsi adalah perbuatan curang. Tadi kata Pak Kepala Sekolah, beli di kantin 4, bayarnya 2. Curang apa enggak? Curang. Terus tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kalau yang untuk ini nanti kalau sudah kuliah pelajarannya. Tapi kalau untuk saat ini perbuatan curang ya. Oke. Terus istilah yang lain yaitu yang menyangkut masalah penyuapan berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan itu untuk nanti ya. Nah, itu 7 perbuatan utama korupsi. Nah, itu merugikan keuangan negara, ada suap, ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Itu ya. Terus ini bagaimana korupsi di Indonesia? Itu sudah karena saking parahnya, makanya kepala sekolah mengajak kita untuk mensosialisasikan supaya generasi muda yang mulai SMP, SD itu diajari anti korupsi, supaya apa? Gedenya tidak melakukan perbuatan korupsi, gitu ya. Itu kejahatan yang luar biasa dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Karena sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi itu. Pemberantasan korupsi merupakan pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk juga pelajar. Nah, itu jadi kan Pak Kepala Sekolah tadi menjelaskan butuh tangan-tangan adik-adik 54 ini nanti untuk menyampaikan kepada teman-temannya yang di luar sana yang belum menerima materi ini, gitu ya. Atau pelajar mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Nah, ini sudah ada agen perubahan di sini ya. Dan motor penggerak gerakan anti korupsi, gitu ya. Mungkin sudah dipilih agen-agen perubahan untuk menggerakkan supaya di SMP Negeri 1, setidaknya dalam lingkup SMP Negeri 1 Blitar ini tidak terjadi korupsi, gitu ya. Bukan tidak pidana tapi korupsi, gitu ya. Oke, tujuan pendidikan anti korupsi itu yang pertama apa? Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas, jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan bermartabat. Terus yang kedua, mengembangkan potensi karya mengurangi peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 4. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang kelima, menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Ya, di sini membangun kehidupan sekolah sebagai jujur. Nah, siapa lagi yang mau melakukan anti korupsi kalau bukan mas-mas mbak-mbak yang ada di depan ini? Ya, kalau kita ini istilahnya sudah mendekati uzur gitu ya, sudah. Jadi bibit-bibit generasi muda inilah yang akan melanjutkan mungkin Pak Yuli di kepala sekolah SMP Negeri 1 Blitar itu terkenal orangnya baik, jujur. Nah, itu diikuti sama siswa-siswa yang ada di SMP 1 gitu ya. Jujur, bertanggung jawab, disiplin dengan masuk jam 7. Kalau misalkan telat, apakah itu korupsi? Misalkan jam pelajaran kita keluar, apakah itu korupsi? Gitu ya. Benar korupsi. Oh, nggak dipenjara? Hah? Kalau korupsi kenapa nggak dipenjara? Karena bukan tindak pidana tadi. Ya, ini korupsi, bukan tindak pidana korupsi, gitu ya. Ini korupsi. Makanya untuk anak sekolah, korupsi bukan tindak pidana. Terus tanggung jawab. Jadi mas-mas, adik-adik berangkat dari rumah sebagai siswa itu harus punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Belajar,
yang pintar, yang benar, mengikuti aturan yang ada di sekolah, gitu ya. Oke. Terus bekerja keras. Saingan, Bu, kita di kelas itu saingan, boleh nggak sih? Boleh. Kalau saingannya itu ingin juara satu semua. Ya, kalau saingan, HP-ku saiki iPhone itu rasa, oleh pernah. Oke, tapi kalau saingan, gimana caranya nilai ulangan saya besok dapat 100? Boleh apa enggak? Bersaingan, tapi ini nggak ada yang bawa HP ya, nggak boleh ya. Jadi nggak bisa saingan. Tapi tasnya bagus-bagusan, nah itu enggak ya. Makanya kenapa kok diseragamkan semua pakaiannya sama, supaya tidak pamer, ya sederhana, ya kan? Sederhana, mandiri, adil, berani. Kalau misalkan Pak Guru salah, protes, boleh. Misalkan saya dalam menyampaikan suatu salah, monggo Bu salah Bu, nggak seperti itu, boleh, ya, asalkan benar, gitu ya. Jadi jangan takut, Bu saya takut Bu, soalnya kan itu guru saya. Nggak, kan ada guru BP, ada guru nah itu bisa nanti lapor ke guru BP. Misalkan melihat suatu kecurangan di kelas, atau melihat suatu kejadian nyontek atau kalau korupsi itu kan kayak nyontek, ini bukan bullying, ini masih korupsi. Beda nanti kalau melihat suatu pertengkaran, beda itu nanti bullyingnya. Kalau ini kayak menyontek, melihat teman yang di kantin tadi gak bayar, boleh laporkan guru, gitu ya. Terus berani peduli sama sesama. Nah itu peka terhadap lingkungan. Saya sering sekali peka terhadap lingkungan. Karena apa? Kalau kita tidak peka terhadap lingkungan, ujung-ujungnya nanti banyak kejadian-kejadian yang sudah-sudah. Nah gitu ya. Mungkin mas-mas, mbak-mbak sering mendengar kejadian di SMP sana, di MTS sana, di pondok pesantren, di dan lain-lainnya. Itu sering ya. Nah itu karena apa? Tidak peka, tidak peduli. Kita sebagai sesama teman itu nggak peduli dejannya. Wis bene tukaran, ayo sapa sing menang. Nah gitu ya. Iya Pak ya. Jadi kita harus peduli. Tapi kalau untuk korupsinya pedulinya, misalkan kita melihat ada suatu tindakan curang, itu bisa dilakukan pada sekolah, gitu ya. Terus mengembangkan potensi. Nah mungkin tadi Pak Kepala Sekolah juga menyebutkan di sini ada basket. Nah, bisa diikuti basket. Mungkin ada seni dan lain sebagainya. Itu bisa. Saya ingin jadi agen perubahan Pak. Saya mau memajukan SMP 1. Gimana caranya supaya bermutu? Nah, kelulusan dari SMP 1 Kota Blitar, gitu bisa, gitu ya. Terus menumbuhkan sikap perilaku kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius. Mungkin semuanya rata-rata saya lihat mbak-mbaknya berjilbab, itu muslim ya. Jadi tanamkan jiwa religiusnya, gitu deh. Biasanya tuh kalau di sekolah pagi-pagi itu sudah dengerin kitab-kitab ya Pak, surat-surat seperti itu ya. Terus menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya tanggung jawab. Sebagai siswa tanggung jawabnya apa? Belajar, gitu ya. Terus menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional dan bertanggung jawab. Peran pelajar dalam memberantas korupsi. Yang pertama apa? Menjaga diri dan komunitas pelajar bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Nah, jadi harus menjaga dari, mungkin ada komunitas-komunitas di sini ya, perkumpulan. Itu perkumpulannya itu dibikin semenarik mungkin, misalkan kegiatan apa, kerja kelompok, belajar bersama, seperti itu ya. Boleh nongkrong, asalkan belajar, gitu ya. Jangan nongkrong terus ngomongin orang, nanti jadi sakit hati, akhirnya timbul ngata-ngatain orang, ngomongin orang, kekerasan sampai terjadi pemukulan seperti itu yang tidak diperbolehkan ya. Terus membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tadi di depan kan sudah ada 9 ya: kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Apa itu kejujuran?
selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ngantuk? Ada yang ditanyakan korupsi? Ayo, ada yang ditanyakan sampai di sini? Biar enak, bukan saya aja yang ngomong, biar nggak saya aja yang ngomong. Ayo. Ada. Silakan, nggak apa-apa. Ada. Nggak usah tegang. Biasa. Ya, biasa aja yuk. Nggak korupsi juga boleh, tentang kejaksaan, tentang bullying, meskipun materinya belum saya kasih, belum saya share, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, biar nggak ngantuk, ya. Belum ya? Belum? Oke. Yang kedua, kepedulian. Apa itu kepedulian? Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Kemandirian. Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Ada yang ulangan minta tolong temennya? Ada? Kalau ulangan minta tolong kata bu guru banyak loh. Ayo coba angkat tangan, siapa itu? Ada yang suka nyuruh-nyuruh, biasanya ketua kelas. Bersih apa lu kotor? Nah itu. Ada yang seperti itu? Ada? Aduh, ini. Kemandirian. Jadi kalau bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri ya. Jangan aku ketua kelas terus ngomong temennya. Nah itu nggak boleh ya. Kalau bisa dikerjakan sendiri, alangkah baiknya kalau ayo kita bareng-bareng membersihkan. Nah itu ya. Jangan merintah menyuruh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanatkan dengan baik. Ada yang sering nggak ngerjakan PR? Oh. Tanggung jawab kan? Ada PR nggak? Pulang sekolah jam berapa? Jam 1. Masih ada waktu ngerjakan PR ya? Kerja keras, selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan yang mengarah pada kecurangan. Instan itu apa? Nyontek, bentuk 100 nyontek aja, ya. Kedisiplinan, berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada. Terus sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak riya. Itu makanya kenapa kok ada seragam? Itu biar nggak pamer-pameran bajuku aku saiki yang anyar loh. Itu ya. Terus keberanian, berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Jadi harus berani ya. Jadi siswa SMP 1 harus berani gitu. Keadilan, menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Bentuk korupsi apa kalau di sekolah? Nah itu bentuk korupsinya apa? Tadi katanya sudah di kantin. Selain itu apa lagi? Bolos. Ya, bolos sekolah termasuk di dalam jenis korupsi. Karena seorang siswa yang kewajibannya adalah untuk belajar, tapi malah meninggalkan kewajibannya tersebut untuk melakukan hal lain yang lebih menyenangkan. Bahkan tak jarang mereka sampai berbohong kepada orang tuanya. Perilaku menyeleweng tersebut itulah yang dimaksud dengan korupsi waktu. Yang datang terlambat ke kelas, misalnya ada siswa yang ketika jam pelajaran tetapi ia malah pergi ke kantin untuk jajan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sedangkan untuk guru biasanya korupsi waktu pelajaran dilakukan ketika ia dengan sengaja datang telat di kelas karena sedang asik bercengkrama dengan guru-gurunya ya. Ada nggak yang jam pelajaran gak ada gurunya? Sering. Biasanya, ayo bukaan halaman 10, harapan ya, ibu tak cangkruk sih. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Bisa diingatkan ya, Bu, ayo sinau Bu, kasih saya materi, gitu ya. Jangan tugas-tugas saya, gitu ya.
gitu ya. Lebih-lebihkan biaya sekolah sudah jelas merupakan tindakan korupsi yang mirip seperti yang dilakukan oleh koruptor. Nah ini kalau masalah uang, nah, cuman yang dirugikan orang tua, bukan negara. Kalau negara baru itu masuk tindak pidana korupsi, gitu ya. Terus biasanya yang lebih-lebihkan biaya sekolah ini digunakan siswa yang ingin mengambil uang iuran untuk keperluan pribadi. Dapat sama nggak? Menyebarkan kunci jawaban ketika ujian. Waktu malam sebelum ujian yang seharusnya digunakan untuk belajar seringkali dimanfaatkan untuk mencari kunci jawaban dari siapapun yang memilikinya agar mendapatkan nilai ujian yang baik. Kemudian nanti di sekolah kunci jawaban tersebut disebarkan ke teman-temannya. Ada yang sering nyari kunci jawaban? Enggak ya. Soalnya gurunya soalnya nggak boleh gitu ya. Jadi Pak Guru sama Bu Guru nggak boleh mengeluarkan soal sebelum ruangan gitu ya. Lembaga apa saja sih yang bisa menangani tindak pidana korupsi? Itu ada 3. Nah, itu ada kepolisian, ada kejaksaan, sama ada KPK. Generasi muda anti korupsi, prestasi yes, korupsi ya. Ini paten korupsi anti korupsinya sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini tentang korupsi? Tentang korupsi ada pertanyaan? Tentang korupsi ada pertanyaan? Bu, apa PKKN? Nah, itu bisa. Ada yang mau tanya apa bedanya korupsi? Oke, Masnya. Saya mau tanya yang dimaksud gratifikasi itu apa? Oke, gratifikasi ya. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu menerima hadiah. Menerima hadiah yang nantinya dari memberikan sesuatu tersebut yang untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Misalkan sesuk aku rapotan, piye carane aku ranking 1, gitu ya. Datang ke rumahnya Pak Yuli, nah gitu ya. Pak Yuli sesuk aku rapotan, aku pengen ranking 1 piye, biar orang tua aku bangga, gitu ya. Bawa apa ke rumahnya Pak Yuli? Nah, bawa sesuatu hadiah. Ternyata besoknya benar ranking 1. Itu gratifikasi, ya. Itu contoh kecil. Misalkan ulangan aja, pengen nilainya dapat 100, pengen bocoran soal, ya. Bocoran soal datang ke tempatnya wali kelas. Bu, sesuk kira-kira apa lho Bu soalnya, gitu ya. Bawa sesuatu. Nah, itu terus dikasih sama Bu Guru. Iki lho soalnya dijarno ya. Nah, ternyata dapat 100 beneran soalnya plak, ketik plak plak plak. Nah, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang ini. Plak, dapat 100. Itu gratifikasi ya. Jadi nggak boleh. Ada lagi? Ayo yang lain. Lanjut. Sebenarnya kita kan secara tidak langsung masih sering untuk korupsi waktu. Nah itu cara mengatasinya agar tidak melakukan korupsi waktu ini gimana? Sering melakukan korupsi waktu. Gimana caranya biar aku nggak korupsi waktu? Korupsi waktunya itu pas apa loh Mas? Pas masuk? Mungkin telat masuk sekolah. Telat masuk sekolah, bangkong ya? Iya. Nah kalau itu berarti tidurnya harus lebih awal. Misalkan, Bu, saya itu nggak bisa Bu, kalau jam pelajaran itu saya itu selalu ngantuk Bu. Jadi saya itu harus duduk di kantin minum es teh. Nah itu ya. Jadi teman-teman semuanya belajar, saya tak duduk di kantin Bu, gitu. Nah itu gimana cara mengatasi saya kalau ngantuk, gitu? Biar nggak ngantuk, biar itu minta Bu Guru, Pak Guru untuk inovasi. Jadi nggak monoton ngajar ini enggak, kan bisa game di sekolah apa, nah, seperti itu ya. Biasanya murid-murid itu kalau misalkan bedean itu melek semua ya Pak ya. Nah soalnya wah aku sih beda
biasanya HP, pulang sekolah langsung HP, mau tidur aja sih nonton YouTube. Nah itu ya, ada yang apa tidurnya malam-malam nonton YouTube? Nggak ada ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana cara meningkatkan teman yang suka korupsi? Bu, bagaimana cara mengingatkan teman yang melakukan korupsi? Misalkan ya sering nyontek gitu ya, misalkan korupsinya sering nyontek gitu ya, sudah diingatkan Bu, mas, ojo nyontek, itu loh kontangan disereni gitu ya. Pertama diomongin baik-baik dulu. Kalau tetap membandel, lapor sama guru ya, insya Allah gurunya melindungi, nggak bakalan dikasih tahu siapa yang melaporkan gitu ya. Dihukum aja pelapor, saksi itu dilindungi, apalagi murid, siswa pasti dilindungi sama gurunya. Biar gurunya yang mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada siswa yang sering nyontek, misalkan gitu ya, gitu ya. Pertama ditegur baik-baik, ojo nyontek, aku mau delok sampean nyontek, ojo dibaleni ya. Misalnya sesuk dibaleni, lapor sama guru, gitu ya. Jadi jangan terus dikamplengi lah, itu kok kata biji gitu ya. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Kita nggak tahu loh kapan lagi ketemu Gusti, nggak tahu kapan lagi. Jadwalnya padat banget. Apa aja, nggak harus korupsi. Ayo apa aja boleh. Silakan yang lain. Ayo monggo, apa lagi? Apapun boleh kamu tanyakan. Bebas. Nggak ada sanksi buat itu. Kegiatan kejaksaan dalam menangani korupsi. Kalau ada tindak pidana korupsi gitu ya. Oke. Jadi untuk kejaksaan itu, untuk tindak pidana korupsi itu bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apa sih itu penyelidikan? Apa sih itu penyidikan? Mau tahu apa enggak? Nanti jatuhnya itu tupoksi kejaksaan ya. Mau tahu apa enggak tugasnya Pak Jaksa sama Bu Jaksa itu apa sih dalam hal korupsi ya? Apa sih gitu ya? Apa sih itu penyelidikan? Apa sih itu penyidikan? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu aku tak pulang loh. Jadi penyelidikan itu kita mengolah, misalkan ada laporan suatu tindak pidana korupsi masuk ke kejaksaan. Bu, di SMP 1 itu loh pembangunannya kok nggak tepat, nah itu ya melaporkanlah ke, tapi jangan SMP 1 bagus ya. Bu, kok di kantor apalah itu kok ada pembangunan tapi kok nggak selesai ya Bu, kenapa itu? Dilaporkanlah ke kejaksaan. Karena ada laporan tersebut, kemudian kita mengeluarkan surat penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Jadi kita mencari bukti-bukti ya, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Jadi kita kumpulkan bukti-bukti maupun dokumen, saksi-saksi kita kumpulkan, ternyata ada penyelewengan di suatu kegiatan ini, misalkan ya. Ini bukan korupsi yang korupsi bolos sekolah loh ya. Ini korupsinya sudah korupsi yang merugikan keuangan negara, gitu ya. Misalkan ada dari hasil penyelidikan itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian naiklah ke tahap penyidikan. Nah, penyidikan itu apa? Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Jadi kalau sudah tahap penyidikan itu pelakunya wis ketemu, oh ini loh dananya, gitu ya. Jadi penyelidikan tadi cuma mengumpulkan
itu sudah ada pelakunya. Nah, setelah ada pelakunya, kemudian pemberkasan, jadi dijadikan berkas yang buat dasar kita di persidangan, gitu ya. Terus penuntutan, apa itu penuntutan? Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam ke pengadilan. Kalau korupsi itu pengadilan tipikor itu Surabaya, bukan pengadilan negeri, yang berwenang dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi nanti hasilnya kita godok tadi, nyari saksi, nyari bukti, itu kita bawa ke meja hijau. Kalau persidangan itu istilahnya meja hijau gitu ya, akla hijau. Nah, nanti di sana kita buktikan bahwa benar tersangka pelaku ini melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Nah, setelah persidangan selesai, putus misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalkan, jaksa yang melakukan eksekutor gitu. Jadi eksekutor itu apa? Kalau belum yang tahanan, nah, itu masukkan pelaku tadi itu ke dalam lapas gitu. Ya sudah paham ya? Tertarik cerita-cerita? Lumayan. Biar tahu pengadilan, biar tahu lapas, itu biar kenal sama polisi. Jadi ruang geraknya lebih lebar lagi. Ada lagi yang mau tanya? Korupsi dan bullying. Ya, karena ini temanya dijadikan satu ya, dijadikan satu antara korupsi dan bullying yang seharusnya ini dua pertemuan yang berbeda. Apa hubungannya antara korupsi dan bullying? Korupsi tadi untuk anak-anak sekolah itu kan kayak bolos, misalkan tadi kayak masnya, Bu gimana sih caranya menasihati teman yang melakukan korupsi di sekolah seperti itu ya. Kalau kita nggak tahan-tahan, kita akhirnya pakai kekerasan, ngejek dan lain sebagainya. Tukang ngantek, ya seperti itu. Itu bullying. Ada hubungannya nggak sih Bu antara korupsi dan bullying seperti itu ya? Kalau disangkut pautkan, kalau misalkan ini tindak pidana korupsi itu nggak ada hubungannya antara bullying sama korupsi. Tapi karena ini korupsi di lingkungan sekolah, karena tadi niat baik yang mau menyelamatkan teman itu supaya tidak terus-terusan korupsi dengan memberi nasihat dan selain lainnya. Biasanya kan orang yang merasa sok seperti ya, merasa sakit hati, tidak terima. Kalau teman-teman yang lain, ayo bully ngomongnya, sok pintar, sok ini ya. Nah, itu kan nanti timbul bullying di situ. Bullying itu kan dengan ngata-ngatain, dengan kekerasan kan. Macam-macam bullying itu ada kan, kekerasan fisik, psikis, terus verbal, medsos. Nah, jadi bullying itu banyak, gitu ya. Dengan dia, mulai misalkan aku, sok pintar kamu di ecek-ecek, itu termasuk bullying nggak? Ya itu bullying. Jadi bullying itu nggak harus kekerasan mukul orang yang sampai masuk rumah sakit. Ya, jadi macam-macam bullying itu banyak, kita jelaskan bersama-sama. Setelah materi korupsi selesai. Untuk materi korupsi ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjut ke bullying, ini karena sudah ada pertanyaan yang mengarah ke bullying. Kan? Oh, mau. Suka malah. Oh, ya. Kalau itu misalkan awakmu mlebu deku bayar gitu ya, itu masuk bullying apa enggak? Tersakiti nggak hatinya? Tersakiti, iya itu masuk bullying. Jadi di bullying ditindas ya, sehingga down gitu ya. Jadi hatinya kena gitu ya, pikiran hatinya tenang, gak kena. Mau sekolah males. Nah kalau mau sekolah males, akhirnya gak masuk sekolah, bolos korupsi. Nah ya, dari
kerasan dengan sekolah, akhirnya timbul kejadian-kejadian. Ada lagi? Langsung bullying. Saya langsung bullying ya. Oke, materi bullying. Stop perundungan atau bullying. Ada yang tahu bullying kan sudah disinggung tadi. Ada yang tahu bullying itu apa? Kekerasan, Bu. Bisa. Suka ngolok-ngolok teman, Bu. Boleh. Ada yang tahu bullying itu apa? Ya. Ada yang bisa jawab? Ada? Bullying itu apa? Pendapat. Kalau Pak Sultan mengenai silakan berpendapat. Pendapat itu nggak harus betul. Pendapat, silakan. Apa? Bullying? Menurut saya bullying itu sesuatu hal yang merugikan orang lain. Betul. Karena sudah ada yang jawab, kita buka bullying itu apa? Oke, bisa dibaca ya. Perilaku tidak menyenangkan ya, yang bikin orang sakit ya. Oke, itu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi bullying itu bukan cuma antemi, memukuli ya. Misalkan kita ngolok-ngolok, bikin sakit hati, itu juga termasuk bullying. Terus lanjut tuh, kebijakan perlindungan anak. Bu, berarti saya dilindungi Bu, saya kan masih anak-anak gitu. Ada yang tahu usia anak itu sampai berapa tahun? Ayo, ada pelajaran ya Pak? Ada, ayo sampai berapa tahun usia anak? 17 Bu, kan sweet 17 ya. Ayo, sampai berapa tahun? 13 Bu, umurku saiki 13. Nah itu. Ayo, anak itu sampai usia berapa tahun? 11, 17, ada lagi berapa? 12, berapa? 18. Yang jawab 18 itu yang benar ya, 18 tahun. Jadi bayi yang dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu masih disebut anak. Boleh misalnya aku bikin pelanggaran misalnya, aku sih umur 13 Bu, dipenjara orang, yuk dipenjara. Nah kan aku sih anak-anak Bu, penjaranya beda. Jadi di Blitar ini ada 2 penjara ya, penjara dewasa sama penjara anak-anak. Penjara dewasa itu ada di dekat alun-alun. Kalau penjara anak-anak ada di Jalan Gali. Nah itu. Jadi kalau usia 18 tahun ke bawah melakukan tindak pidana itu tahapannya di sana. Kalau untuk dewasa di dekatnya alun-alun ya. Jadi anak-anak itu dilindungi sama negara. Bahagia nggak? Sampai dibikinkan undang-undang perlindungan anak-anak. Memang aku tak tahu anak. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini jelas ya, kekerasan terhadap anak. Bu, kalau yang melakukan kekerasan itu anak, sekelas misalnya teman-teman, iya Bu, bisa pernah? Ya bisa. Jadi nggak harus orang tua aja, orang dewasa aja yang bisa dipenjara, anak-anak juga bisa. Tapi kita lihat dulu kesalahannya di mana. Apalagi di kejaksaan itu sudah ada restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Pengembalian keadaan semula. Jadi biar kalau misalkan anak-anak, Bu, kalau anak-anak itu diatur sendiri di Undang-Undang Perlindungan SPPA itu diversi. Kalau untuk anak-anak itu
tidak label narapidana itu ada di belakangnya, melekat. Karena kalau sudah mas-mas mbak-mbak sudah narapidana, besok mau kerja nyari SKCK. Kalau kan nggak SKCK itu, mungkin belum tahu ya, belum pikiran mau kerja ya, belum tahu ya. Nanti kalau sudah SMA mungkin ini baru lebih dekat gitu ya. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dijelaskan ya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi bukan cuma untuk orang dewasa aja, anak-anak itu juga tidak boleh melakukan kekerasan, gitu ya. Kalau misalkan kekerasan terhadap orang dewasa, nanti undang-undangnya pakai undang-undang KUHP, bukan undang-undang perlindungan anak. Gitu. Terus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Terus Permendikbud juga tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu sangat dilindungi dengan munculnya Permendikbud. Jadi kalau misalkan sekarang itu anak sekarang sama anak dulu itu sudah pintar-pintar sekarang, gitu ya. Zaman ibu sekolah SMP itu tidak ada sosialisasi kayak gini, kan? Jadi bersyukur mas-mas mbak-mbak yang sudah menerima sosialisasi tentang anti korupsi, tentang bullying pada saat masih duduk di bangku SMP, gitu ya. Jadi sanksinya apa sih Bu kalau misalkan kita melakukan kekerasan terhadap anak? Nah, itu sanksinya ada. Sanksinya, nah, itu sanksinya di Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80. Mungkin kalau Pak Ibu sering tanya siswanya yang pernah kena itu, nah ini pasalnya Pak. Nah itu. Jadi hati-hati. Siapa yang suka nongkrong? Siapa yang suka nongkrong? Siapa yang suka di rumah? Benar, kalau cewek saya yakin ya suka di rumah, bersolek, berdandan, luluran gitu ya. Tapi kalau cowok, siapa yang nongkrong di angkringan, wifi-an, warnetan, game-gamean? Ayo, siapa yang sering nongkrong? Hah? Besok saya tak minta Pak Kepala Sekolah biar pulangnya jam 5 sore ya. Jadi nggak ada waktu buat nongkrong. Hah? Ya, ini pulangnya jam berapa? Jam 1? Jam 1. Besok saya minta Pak Kepala Sekolah untuk SMP Negeri 1 Kota Blitar pulangnya jam 5. Biar nyampe rumah capek langsung tidur. Ya. Jadi nggak ada waktu nongkrong, wifi-an gratis di angkringan ya. Ya Pak ya. Biasanya cowok-cowok ini. Siapa yang sudah pacaran? Ayo, siapa yang sudah pacaran? Ya, karena dari kegiatan-kegiatan seperti ini timbul gesekan sehingga terjadilah sanksi pasal 80 ini. Ya, misalkan apa? Nongkrong-nongkrong, cangkruan, ternyata saling loloan, nggak terima, diantemi. Ya, terus misalkan nongkrong-nongkrong, karena apa? Kekerasan itu bukan cuma kekerasan fisik, tapi kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual. Mungkin ini tabu untuk anak, tapi untuk anak SMP itu sudah harus tahu. Ya, kekerasan seksual, apalagi tolong mbak-mbaknya ya, mbak-mbaknya tolong sekali dijaga kehormatannya. Ya, karena saya sering ngidangin perkara anak-anak SMP. Jangankan SMP negeri, kadang ada yang MTS, yang istilahnya agamanya itu lebih banyak. Pacaran, dibawa ke kebun-kebun, ngapain? Pacaran ke kebun-kebun, ngapain? Pacaran biasanya kemana ini? Ini
Bu, aku Bu, gak ngomong, aku gak jawil Bu. Gak apa-apa Bu, gak jawil. Saya dijawil boleh gak Bu? Gak jawil. Karena kekerasan seksual itu bukan cuma persetubuhan, tapi pencabulan. Jadi kayak dempok itu terus kena ya. Hati-hati, yang laki-laki direm, yang perempuan dijaga. Apalagi saya lihat kan sudah banyak yang berjilbab ya. Iya. Sebisa mungkin pulang sekolah, pulang ke rumah, belajar ya. Digunakan waktunya les, terus kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu ya. Itu sanksinya pasal 80 ayat 1 itu ada 3 tahun 6 bulan. Terus di ayat 2-nya itu 5 tahun, dan di ayat 3-nya itu bisa sampai mati. Ya, ini tadi apa Bu pasal 80 itu apa Bu? Ya tadi pasal 76C tadi, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah itu ya. Jadi kayak mukul, terus ngolok-ngolok sampai anak itu drop, gak bisa sekolah lagi. Ada psikiater yang mengatakan bahwa mentalnya kena, gak bisa. Jadi gak harus orang di sungai banyak begini, enggak. Tapi psikiater mengatakan bahwa mental si anak ini kena, itu bisa kena pasal 80. Ya, jadi kekerasan fisik, psikis itu bisa. Jadi nggak harus ya, loh aku gak nonton nih kok nyapa aku kok dihukum. Nah, itu. Jadi nggak harus memukuli orang sampai bonyok, gitu ya. Terus tempat terjadinya perundungan, di mana aja sih bisa terjadi? Di sekolah bisa. Tadi mungkin saya menjelaskan sedikit. Peka terhadap lingkungan, harus tahu kondisi seperti apa. Ini mungkin saya menceritakan kejadian di mungkin panjenengan mas-mas mbak-mbak ini tahu karena sudah viral rame di MTS Kunir. Ada yang tahu? MTS Kunir ada yang tahu? Ada apa? Ada apa? Di MTS Kunir ada apa? Aku sih mantuk-mantuk mau tahu. Ayo ada apa di MTS Kunir? Pembunuhan, ya, pembunuhan sesama teman di MTS. Ya, benar. Ingat, sudah tahu semua? Nah, itu. Kenapa kok bisa terjadi? Terjadi kenapa? Tadi saya tanya, ada yang gurunya cuma kerjaannya ngasih tugas terus keluar? Tidak. SMP 1 pacet? Ya, ada yang sering ngasih gitu? Tidak. Ada yang kalau ngelihat temannya melakukan sesuatu kita cuek aja? Kok delok sama saya? Ada yang seperti itu? Tidak. Jadi kejadian yang di MTS Kunir itu kenapa bisa terjadi pembunuhan tadi yang katanya masih itu pembunuhan? Pada saat jam pelajaran, gurunya tidak ada di kelas. Nah, Bu korupsi dong Bu. Saya mana gurunya? Besok lagi kalau misalkan nggak ada gurunya di kelas, mungkin ini perhatian Kak untuk Bapak Kepala Sekolah. Jadi pada saat itu jam pelajaran, gurunya tidak ada di kelas. Jadi cuma dikasih tugas, terus gurunya endang-endang naik kelas enggak. Gitu ya, endang-endang cangkruan. Gitu ya. Terus pada saat dipukul pertama yang masih cuma remaja, teman-temannya kayak gini ya. Cuma dilihatin satu kelas, aku kelas satu kelas isinya segini ya. Ada 2 orang bertengkar di pojokan belakang. Temannya cuma ngelihatin cuek, nggak ada yang melerai. Sampai akhirnya sudah blak, baru datang semua temannya ngangkat ke UKS. Wes ya, dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi peka. Misalkan ada sesuatu, kok temanku satu meja ini kok langsung nyapa ya, kenapa sakit? Aku tak
sesuatu itu jane berlaku sopo sing menang. Nah, gitu jangan ya. Misalkan di kelas tidak ada gurunya, cuma dikasih tugas. Ketua kelas datang ke guru, Pak, di kelas sana nggak ada gurunya, kita tolong digantikan guru pengganti. Kan bisa ya. Meskipun itu tugas, tapi setidaknya ada yang mengawasi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Terus jenis yang termasuk perundungan atau bullying. Itu jenis-jenisnya. Cyber tuh melalui media elektronik. Semuanya sudah pada pegang HP, sudah WA, status WA, Instagram, ya TikTok, ya hati-hati dengan jaringan. Kan kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarinya yang harimau, gitu ya. Hati-hati. Kadang kan kita nggak sengaja bikin status ternyata menyinggung orang. Ya, itu nanti bisa gitu. Terus fisik, kalau fisik itu jelas, like foto-fotoan, ono bekase, nah itu jelas fisik ya. Sakit masuk rumah sakit maupun tidak masuk rumah sakit itu fisik. Terus verbal, lisan, nolok-nolok misalnya, anakmu anaknya tukang becak, nah misalkan seperti itu. Nah, tindakan mencela, menghina itu tidak diperbolehkan. Non verbal, komunikasi tanpa kata, misalkan tidak langsung tapi kita mencueki, memelihara. Kadang satu kelas jangan ojo dikancani, itu juga termasuk bullying ya. Misalkan ada salah satu teman yang vokal misalkan ya, yang berani mengatakan kebenaran, kejujuran, terus kita nggak ngajak ngobrol, nggak ngajak, itu juga termasuk pembulian ya. Terus non fisik tadi itu yang kalau sudah psikisnya kena dengan ngomong. Terus apa dampak dari bullying bagi korban? Dampaknya bagi korban, ini dampaknya bagi korban kalau orang yang dibully itu kena apa? Kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot. Kalau fisik berarti ya badannya yang sakit, tapi kalau psikis psikologinya yang kena, gitu ya. Terus malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, gitu. Misalkan dibully terus-terusan malu. Misalnya nilai tadi yang seksual, malu, nilai sekolah kayak kocok-kocokku suka udah ngerti. Nah, ya tau, aku nggak percaya diri. Nah, ya tau, seperti itu. Terus takut, datang ke sekolah takut, karena itu tadi teman-temannya satu kelas pasti kok memandang sebelah mata, gitu ya. Terus korban mengasihkan diri dari sekolah, akhirnya repot dari sekolah, nggak sekolah. Nah itu kalau sudah nggak nyaman, kalau nggak sebenarnya kalau pindah sekolah, ya kalau pindah sekolah masih punya masa depan yang baik lah. Tapi kalau sampai putus sekolah, itu juga sering terjadi korban-korban rumah saya itu yang carinya, aku nggak sekolah. Kalau sudah kayak seperti itu pindah sekolah sampai pindah sekolah sampai itu ya, karena sudah malu, sudah tak percaya diri lagi, ketemu orang tuh kayak merasa saya hina seperti itu ya. Terus menderita ketakutan sosial. Nah, tadi mau kumpul takut, jadi di rumah aja nggak pernah mau sosialisasi kayak itu. Terus timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Mungkin kalau kayak gini tuh ada kos-kosan di depan rumah saya. Jadi orang tuanya pengen anaknya itu masuk sekolah yang favorit. Ternyata dia nggak mampu, akhirnya gantung diri di kos-kosan. Gitu. Karena apa? Mentalnya nggak kuat, gitu ya. Jadi orang tuanya pengen anaknya lebih, padahal anaknya tidak mampu. Sampai itu. Perilaku bullying seringkali mengalami untuk pelaku. Nah, ini untuk pelaku ya. Untuk pelaku perundungan akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Jadi dia belum tahu apa nantinya kalau saya melakukan ini, apa yang bisa terjadi terhadap korban, dia belum tahu. Tapi kalau sudah belajar ini,
pasalnya loh ya. Ya, untuk kekerasan fisik itu ada di pasal 80. Nanti baca Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Untuk kekerasan seksual, persetubuhan itu ada di pasal 81. Untuk pencabulan itu ada di pasal 80. Ya, 81, 82, 80. Kekerasan terhadap anak. Terus ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Jadi kalau misalkan orang itu sering bully orang, dibiarin aja, nggak diingatkan, lama-lama jadi kriminal, jadi melakukan tindak pidana yang lebih. Terus untuk saksi apa? Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologi yang berat. Karena apa? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadiannya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Belum lagi nanti misalkan di persidangan dia digeret-geret untuk hadir sebagai saksi di persidangan, mengingat-ingat kembali kejadian itu. Gitu. Terus merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Jadi dia tanya, koncoku ini bisa naik apa-apa, engkau siswa aku. Seperti itu, jadi ketakutan. Gitu ya. Kalau melihat sesuatu gitu. Terus dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan daripada tugas akademik. Jadi akhirnya sering berpikir pelajaran di PTN. Terus peran guru apa sih peran guru? Peran guru adanya layanan pengaduan kekerasan media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Lawan tindak pidana aja lo dirahasiakan, masa untuk siswa gak dirahasiakan ya. Jadi datang langsung, misalkan aku cedak kalau guru kuwi, langsung datang, Bu, nek kelas kuwi Bu, saya sering ngolok-ngolok kuwi. Nah, langsung nggak apa, pasti diterima sama gurunya, bukan malah awak mungkin nyebar-nyebar gitu, enggak, pasti ini nyamuk, pasti seperti itu, pasti dilindungi, nggak bakalan terus nanti gurunya, si pelaporan kuwi sih cah kuwi loh. Mungkin ya pasti dirahasiakan, tapi dengan mas-mas mbak-mbak yang melaporkan menyelamatkan orang yang tadi yang sering membuli ataupun yang terbuli gitu ya. Terus bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua dan guru. Nah itu komunitas mungkin nanti antara guru sama orang tua, mungkin di sini ada paguyuban wali murid gitu ya. Nah jadi sering kali kalau terjadi di lingkungan sekolah, itu orang tua menyalahkan pihak sekolah. Sering kali seperti demikian, gitu ya. Padahal sekolah pertama bagi anak-anak ini adalah keluarganya, di rumah, gitu. Kalau di rumah sudah tidak diajari sopan santun, tata krama, gimana Pak Guru sama Bu Guru bisa mengajari lebih baik? Nah, mungkin di sini saya minta kerjasama dari mas-mas, mbak-mbak, apa yang diterangkan, apa yang diajarkan oleh bapak guru, ibu guru itu kita resapi, kita dalami. Karena apa? Gak mungkin bapak dan ibu guru itu mau ngajari yang jelek. Pasti apa yang diajarkan itu untuk kebaikan mas-mas, mbak-mbak semua. Itu ya, misalkan Pak Guru mengajarkan sama yang lebih tua sopan, ketemu Pak Guru di selasar kelas cium tangan, hormat. Enggak, anak sekarang kan, hei Pak, ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Biasanya, hei Pak, hei kabarin. Ada yang seperti itu? Jadi hormati gurumu ya, meskipun seakrab apa, mungkin dia wali kelas akrab, sering di kelas cara belajarnya enak, guyonan, tapi terus jangan disalahartikan itu kita bisa jamban, melebihi batas kita sebagai murid, tetap tidak boleh ya. Jadi sama bapak ibu guru ketemu saling pagi Pak, pagi Bu, seperti itu ya. Pasti kan diajari sopan santun ya. Tapi kenapa kok mesti orang tua itu menyalahkan? Mungkin karena kondisinya saat itu anak berada di sekolah. Karena apa? Orang tua menitipkan putra putrinya kepada guru di sekolah. Tapi nek anake ngeyel, bandel, piye carane? Wis diomongi ra iso. Apa ya gak ngerti antem ya? Seperti itu ya? Boleh enggak?
Waalaikumsalam. Serba salah mana tadi Bu Guru, Pak Guru. Jadi kita harus introspeksi. Ya, gimana mereka orang tua bahagia, bapak ibu guru bahagia, mas-mas mbak-mbak juga bahagia, gitu ya. Jadi kita saling menghargai, jangan menjadikan, jangan menjadikan, gitu ya. Kan biasanya, oh Pak Guru ini jahat loh Bu, pulang-pulang, Bu Pak Guru ini jahat, seneng aneh, ngomel lain, gitu. Ada yang seperti itu? Ada. Ada? Karena Pak Guru ngomel keras itu takut. Engkau muridku kena, engkau aku dilapor ke polisi. Jadi takut mau mukul salah. Kalau dulu zaman saya sekolah itu kan sering biasanya ya dijewer, nah itu. Kalau dulu biasa seperti itu. Kalau sekarang dijawel lah, Bu aku mau nggak dijawel kalau guruku ini. Wes orang tuanya tidak terima, datang ke sekolah demo. Nah seperti itu ya. Ada yang seperti itu? Jadi sebisa mungkin kalau itu kejadian sekolah cukup diselesaikan di sekolah, jangan bawa orang tua di rumah. Orang tua di rumah itu kan sudah bahagia, anakku sekolah pintar kayak SMP siji. Sudah cukup seperti itu orang tua tahu di rumah ya. Di orang tua jangan kasih permasalahan-permasalahan yang aku nggak garap PR, aku disini karena nggak garap PR, ulanganku jeblok. Jangan dibebani seperti itu. Karena saya juga sebagai orang tua, lihat anak pulang ternyata temennya ini, gurunya ini, mumet, ya, mumet. Nah itu. Jadi biarkan orang tua dengan kegiatannya, misalkan cari nafkah. Nah, nanti Bu sanggup Bu, Pak sanggup, gitu ya. Itu kan bikin orang tua senyum, anakku rajin sekolah, udah lisu, mulai les, nah itu. Biarkan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di lingkungan sekolah, selesaikan di lingkungan sekolah itu. Sebisa mungkin jangan sampai dibawa keluar pagar. Ya, misalkan bentrok sama kepala guru yang si A, kita curhat sama guru BK. Nah, karena di situ nanti kita dimediasi, dipertemukan, diomongin baik-baik, cari solusinya. Gitu ya. Jangan sampai dibawa keluar pagar. Ujung-ujung nanti dibawa ke orang tuanya tidak terima, datang ke sekolah, demo. Nah, gitu ya. Terus kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa, mungkin nanti bikin kebijakan. Nanti salah satu dari teman-teman ini komunitas buat sosialisasi seperti ini sama teman-teman. Jadi yang sudah terima materi jadi narasumber gitu ya. Kan bisa OSIS misalkan, nah itu terus ngasih materi apa, misalkan Jumat siang apa Sabtu sekolah. Nah, misalkan Sabtu siang atau apa gitu kumpul buat ini untuk ini guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau enggak 1A, 1B, 1C ya. Jadi apa yang sudah kasih materi bertugas ngasih sosialisasi kepada teman satu kelasnya. Ini kan tadi Bapak bilang 2 dari tiap kelas. Nanti perannya 2 orang ini yang jadi narasumbernya untuk teman satu kelas. Gitu. Kan bisa jadi kegiatan yang baik gitu. Terus memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Nah, kalau misalkan kita merasa jadi korban bully di kelas atau di lingkup sekolah, lapor sama Pak Guru sama Bu Guru, jangan takut. Karena nanti pasti dibimbing, pasti diarahkan. Gitu ya. Jangan terus kita diem aja yang akhirnya nanti psikisnya kena. Gitu. Terus pendidikan dan tenaga pendidik memberi teladan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan, hindari kekerasan. Ya, saya sudah dapat keluh kesah dari para guru. Saya nggak bisa keras Bu, ya karena memang kekerasan nggak diperbolehkan, gitu ya. Saya nggak bisa keras Bu, gimana cara saya mendidik anak biar nantinya jadi bibit unggul? Nah itu. Gimana? Ada yang bisa ngasih solusi teman-teman semuanya? Dikerasi nggak iso, dilemesi nggak iso. Ada yang bisa ngasih solusi diapakan? Ada, biar Pak Guru, Bu Guru enak dalam mendidik mas-mas, mbak-mbak semua. Misalkan, Bu saya mau cara belajar yang seperti ini, sampaikan. Bu gimana kalau misalkan pelajarannya biar gak jenuh, kita bikin game atau apa? Boleh, asalkan itu tidak melanggar norma-norma atau aturan.
biasanya kan kalau dulu saya sekolah kan guru nerangkan tugas, guru nerangkan tugas gitu. Apakah sama sampai sekarang? Sudah berbeda ya. Terus program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni dan masyarakat lingkungan sekitar satuan pendidikan. Ya kayak ini program sosialisasi melibatkan instansi lain. Itu sudah dilaksanakan sama SMP terus itu. Terus memastikan satgas di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. Itu sarana prasarana, misalkan aturan-aturan yang ada dengan ini nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini, yang cowok pakaiannya rapi, ini pakai dasi semua, nggak ada yang enggak. Itu kan menyetarakan supaya nanti tidak ada ejek-ejekan antara satu dan yang lain. Kayaknya sudah habis materinya untuk bullying. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya lebih seru bullying deh Bu daripada korupsi, gitu ya? Coba. Ya. Masnya kok beda sendiri celananya putih? Oh, takutnya nanti beda aku. Saya mau tanya, apa yang dapat saya lakukan jika saya menjadi korban bullying di media sosial? Apa yang harus dilakukan apabila saya jadi korban, gitu ya? Korban bullying di media sosial, gitu. Bisa, apakah bisa dilaporkan? Bisa. Apabila saya menjadi korban bullying di media sosial, makanya tadi kan bukan cuma kekerasan fisik, psikis, cyber tadi. Karena sudah ada undang-undang ITE, gitu ya. Terus apa saja Bu bukti yang harus saya lengkapi, gitu ya? Yang ada di media sosialnya tadi itu, apa aplikasi apa, tulisan atau apa selainnya itu bisa jadi bukti. Misalkan wajahnya masih dibikin apa, gitu ya? Dulu yang ramai wajahnya Jokowi, gitu ya? Nah itu misalkan dibandingkan sama wajahnya siapa gitu misalkan ya, jenengan nggak terima, itu bisa dilaporkan gitu. Misalkan ada kata-kata yang menyebutkan individu, orang perorangan, menyebutkan di media sosial atau status, bisa nggak? Bisa. Itu misalkan di screenshot, kalau nggak HP-nya dijadikan bukti ke pihak kepolisian, nanti kepolisian yang membawa. Tapi saya takut Bu, nanti saya malah dibully tempean sama itu. Nanti tambah tersakiti lagi. Itulah kenapa kok korban saksi dilindungi, gitu ya. Jangankan dilindungi orangnya, semuanya dilindungi, gitu. Sidang pun, kalau misalkan masnya karena anak-anak takut, itu nanti bisa pelakunya itu disingkirkan dulu. Jadi nggak tahu. Jadi pelakunya disingkirkan, dikeluarkan dari ruang sidang. Jadi masnya nanti sama Pak Hakim, sama Pak Jaksa atau Bu Jaksa ngobrol di situ tentang kejadian itu, gitu. Nggak apa-apa, asalkan ada bukti yang mendukung, laporkan. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Evan Azrul dari kelas 9I. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan teman saya tadi yang berhubungan tentang tindak korupsi terhadap laporan kecurangan kesan ujian. Seumpama si pelaku itu mengintimidasi si pelapor agar tidak melaporkan tindak kecurangan yang dialami si pelaku. Si pelapor ini dia takut melaporkan karena si pelaku memiliki kekuasaan yang tinggi terhadap orang tuanya. Seumpama orang tuanya memiliki pangkat yang tinggi atau wewenang yang tinggi, si pelapor tidak berani melaporkan kepada orang tuanya atau gurunya. Waktu dilaporkan pun, pihak lain tidak mau mengurus masalah tersebut, sampai membuat si pelapor mengalami depresi dan juga pindah sekolah. Saat pindah sekolah, ia juga mengalami perlakuan yang sama. Bagaimana cara kita untuk memutuskan rantai masalah tersebut? Apakah harus melaporkan ke lembaga perlindungan anak, mengajar jejaring sosial atau bagaimana?
Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kita sudah kena di sekolah, dibully, ternyata di kepolisian nggak ditindaklanjuti gitu ya, bikin laporan ditindaklanjuti, akhirnya kita yang kalah, kita pindah sekolah ternyata bodoh ya seperti itu, kita bikin laporan juga tidak ditindaklanjuti karena adanya bintang di sana gitu ya. Apakah itu masih berlaku? Apakah bintang di sini masih punya gigi gitu ya, punya taring gitu ya? Ini saya cerita sedikit pengalaman kerja saya. Ada anaknya polisi kecelakaan, ya. Ada anaknya polisi kecelakaan, meninggallah si anak polisi. Mungkin yang panjenengan bilang bintang, sudahlah saya nggak bilang polisi, yang bintang. Ada anaknya bintang kecelakaan, meninggallah si anak bintang. Si bintang ini tidak terima, harus itu dipenjara yang menabrak anaknya sampai meninggal. Ya, padahal yang salah itu si anak bintang yang meninggal. Apakah bisa si penabrak itu ditahan, dikenai pasal, dipenjara, disidangkan? Apakah bisa? Ya tidak bisa. Karena sekarang bunyi pasal yang mengatakan, bukan bunyinya mulutnya orang yang berucap yang mengatakan. Kalau unsur pasalnya tidak terbukti, tidak bisa. Kalau terbukti ya bisa. Kalau misalkan panjenengan tadi bilang, apakah saya harus minta perlindungan gitu ya? Dengan panjenengan sudah melaporkan, jenengan pasti karena anak itu sudah dilindungi sama dinas sosial. Jadi untuk anak korban, anak saksi itu didampingi oleh Peksos, pekerja sosial, Peksos dari dinas sosial. Jadi jangan takut, panjenengan ada yang melindungi, ada yang mendampingi, nggak terus jujur-jujur. Selain didampingi orang tua, itu wajib. Orang tua juga Peksos itu. Terus ada juga dinas apa itu? Di depannya AKN itu. KB2, P2 di luarnya AKN Putra Sampajar. Itu juga mendampingi saksi korban kekerasan. Saksi korban, pokoknya semua saksi dan korban itu dilindungi, didampingi. Undang-undang pun mengatur, baik itu identitasnya, diberikan dukungan dengan orang-orang itu tadi, dilindungi dari ancaman dan intimidasi. Misalnya tadi kan terus diancam supaya tidak melaporkan, dan dilindungi. Jadi jangan takut gitu ya. Kalau misalkan diancam, laporkan lagi pengancaman, karena ada pasalnya. Misalkan saya diancam, Bu, ini ada SMS-nya, ada WA-nya, misalkan ini ada chat-nya, silakan, nanti ada pasal pengancaman seperti itu. Jadi nanti berantak malahan, nggak cuma satu tadi gitu ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan suatu kejahatan, karena kalau kita melihat sesuatu kejahatan kita membiarkan, itu malah pembiaran itu malah juga ada sanksi pidananya gitu. Kita masa bodoh, cuek, bebek, itu ada sanksi pidana. Makanya kejadian-kejadian kayak laka-lantas tidak melaporkan, sudah damai antara korban sama pelaku, kenapa kok tetap masuk kepolisian? Karena bukan cuma korban yang bisa melaporkan, orang sekitar yang mengetahui juga bisa melaporkan gitu. Jadi apa sih Bu itu saksi? Nah, ada yang mau tanya enggak? Tanya buat apa itu saksi? Apa itu saksi? Apa itu saksi? Sebelum tadi saksi apakah bisa jadi tersangka, Bu? Apa itu saksi? Jadi saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar suatu kejadian, mengalami suatu kejadian. Jadi bisa mengalami, bisa mendengar, bisa melihat. Itulah saksi. Jadi nggak harus yang mengalami dibully, yang mengalami ditabrak, yang mengalami dipukul, nggak harus.
Jadi kita melihat bisa jadi saksi yang melihat, gitu ya. Terus misalkan korbannya saksi korban, gitu. Saksi mendengar, gitu. Karena apa? Kalau kayak perkara persetubuhan, ada yang melihat nggak? Kan pasti sembunyi-sembunyi. Kan pasti cuma korban sama pelaku yang tahu. Terus gimana cara saya membuktikan? Nggak ada yang melihat. Saksi yang mendengar. Korban ini bercerita ke si A, ke si B, ke si C. Ada petunjuk. Ternyata tempatnya di situ. Benar hari itu si anak ini nggak di sini. Ternyata di tempat itu. Ada petunjuk. Pagi-pagi ternyata cowok ini datang ke rumahnya si cewek jemput. Kan? Ada petunjuk. Karena nggak mungkin kalau perkara seperti itu ada yang melihat. Gitu ya. Jadi saksi itu yang melihat, yang mengalami, yang mendengar. Apakah bisa saksi jadi tersangka? Ini kita lihat dulu dari kasusnya. Pada misalkan perkara korupsi, pada saat penyelidikan, semua itu saksi yang dipanggil. Semua itu namanya saksi yang dipanggil. Dimintai keterangan si A, si B, si C, si D. Ternyata dari keterangan satu dengan lainnya kok menyimpulkan saksi yang ini yang melakukan. Gitu. Karena awalnya semuanya saksi, nggak ada ujung-ujung langsung pelaku, nggak ada. Jadi awalnya saksi dulu. Setelah diperiksa ternyata mengarah ke satu orang yang tadinya dipanggil sebagai saksi. Kemudian keluarlah penetapan tersangka. Gitu ya. Kecuali jelas-jelas misalkan ngantemi, wis ketok kuwi lho pelakune. Nah, gitu ya. Terus misalkan ngolok-ngolok orang, nah itu wis ketok kuwi pelakune kecelakaan, wis antara Honda Vario kalau Honda Beat misalkan sing Beat salah, nah itu sudah kelihatan. Tapi kalau kita masih mencari, itu dari penyelidikan tadi semuanya saksi. Jadi di penyelidikan itu semuanya saksi. Di penyidikan barulah ada tersangka. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaan saya sedikit ragu untuk dibicarakan. Tapi ini menyangkut akan masalah yang sedang benar pada saat ini, yaitu pelecehan seksual seperti perkataan mohon maaf, tobruk dan sebagainya. Jika takut untuk melapor karena tidak mempunyai bukti dan takut akan cemoohan di lingkungan sekitar, bagaimana kita menindaklanjuti masalah tersebut? Ya, terima kasih. Jadi malu wis bene wis kedaden, wis tak empet dhewe wis gitu ya. Jadi karena sudah kejadian pacaran ternyata kebablasan. Ya, akhirnya takut diem, nggak ngomong gitu ya. Terus itu banyak kejadian seperti itu, Mbak. Nggak ngomong tapi apa? Orang tuanya tahu di rumah. Anakku kok beda ya. Biasanya seperti ini kok sekarang berbeda. Ada apa gitu. Jadi nanti orang tuanya, peran orang tua di sini. Peran orang tua mengulik-ngulik nyapa toh nak. Itu sering kejadian karena apa? Karena malu, nggak berani cerita kalau perkara seperti itu. Gitu ya. Jadi biasanya orang tua di rumah itu yang peka. Nah, peka melihat kok tingkah anakku beda, ada apa? Datanglah ke sekolah. Nah, kok anak saya akhir-akhir ini kok berbeda ya? Ada apa? Disitulah peran bu guru, orang tua memanggil pendekatan. Nah, itulah akhirnya buka si anak ini. Ternyata sudah diginikan, Bu, saya sama si itu kemarin di sini pacar saya cinta berat Bu, makanya saya mau, gitu ya. Nah itu, jadi biasanya seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan terjadi sesuatu, jangan nunggu ada orang sekitar yang tahu. Jadi harus ngomong. Berani bersuara. Saya sudah diginikan sama orang itu. Saya sudah diginikan sama orang. Gitu ya. Apa gunanya orang tua di rumah? Ada ibu yang menyayangi tiap hari, pagi-pagi bangun masak, ya toh, biar anaknya sehat, dimasakin makanan bergizi. Jadi jangan takut bercerita. Gitu ya. Itu. Ada lagi? Ya.
dengan saya melakukan kegiatan perlindungan anak itu bisa membuat teman saya menjadi baik semua terhadap saya. Terima kasih. Apakah dengan melaporkan teman baik menjadi baik? Kalau saya ditanya seperti itu, lawang saya aja merubah anak saya jadi baik aja susah, angel ya. Apalagi orang. Lek katanya orang itu ya, watuk itu sudah diobati. Lek watak, piye caranya? Gitu ya. Bagaimana? Apakah saya bisa hidup di lingkungan itu lagi dengan baik? Seperti itu ya. Gimana caranya biar saya bisa nyaman di lingkungan itu yang notabene orang-orangnya itu membuli saya, gitu ya. Itu nanti peran dari guru. Kalau misalkan itu di lingkungan sekolah, itu peran dari guru menyadarkan, memberi bimbingan, memberi sosialisasi kepada anak yang tadi yang membuli-buli tadi itu, ya, gitu. Bagaimana caranya? Saya yakin guru-guru di sini itu sudah dibekali psikologi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dia bisa trik and triknya itu beda. Kalau saya kan bukan guru, saya nggak. Kalau saya malah ketemunya itu malah penjahat, gitu loh. Kalau guru-guru itu kan ketemunya sama orang-orang baik, gitu kan. Mungkin bisa gimana pendekatannya, gimana cara menghadapi orang seperti ini. Kalau saya itu tiap hari itu ketemunya sama penjahat, mulai dari pencuri, pembunuh, pemerkosa dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau saya tuh kalau harus lembut gitu tuh malah itu ya. Jadi kita kalau saya harusnya itu. Tapi kalau dulu kan harus dengan hati yang lembut, gimana gitu. Insya Allah kalau sudah masnya melaporkan ke guru dinas perlindungan anak, insya Allah nanti ada solusinya di situ. Tapi saya tidak bisa gimana solusinya, itu saya tidak bisa. Tapi nanti dari dinas itu dan sekolah yang bisa mencari solusinya. Yang pasti masnya bisa kembali ke sekolah dengan bahagia dan tersenyum. Gitu ya Mas ya. Ada lagi? Saya mau bertanya, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terkena bullying secara verbal? Terima kasih. Bagaimana tanda-tanda orang yang terkena bullying, gitu ya? Dampaknya apa? Itu bisa dilihat dari trauma emosi. Anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami rasa takut, cemas, dan depresi. Jadi dia trauma, gitu. Terus perubahan perilaku. Jadi dia mungkin yang dulunya ceria, dia jadi lebih pendiam. Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan mbaknya tadi yang diem, nggak mau melapor, gitu. Kan itu kan nanti bisa kelihatan. Terus penurunan prestasi akademik karena tadi yang seharusnya dia belajar, dia memikirkan wingi kok koyo ngene ya. Apa postingane koncoku kok koyo ngeneki aku ya. Seperti itu ya. Jadi berpikir negatif terus. Jadi pelajarannya terbengkalai. Terus kesehatannya menurun karena mikir apa sakit. Jadi bisa dilihat dari sini. Makanya kenapa kok kita harus peka. Jadi kalau misalkan ada temannya satu kelas tiduran, namanya itu ditanya. Karena pasti ada sesuatu. Biasanya temannya yang selalu ceria, selalu membuat hidup kelas gitu, terus tiba-tiba diem, itu ada apa? Gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situasi. Ada lagi? Maaf sebelumnya mohon izin bertanya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Wira di depan, bahwa kalau kita mendapat bullying kita bisa melapor. Nah, bagaimana jika kasusnya setelah kita melapor dan masalah sudah selesai, tapi pelaku masih dendam atau ingin membalas kita? Terima kasih. Bu, gimana misalkan
sudah dilaporkan, wis mlebu penjara gitu ya, sudah di penjara, keluar dari penjara sih golek nih, seperti itu ya. Kalau kita bersidang, itu mesti kita tanya, kapok, nyesel, harap dibalikin deh, mesti itu kita tanyakan. Selesai persidangan, bukan selesai, mau menuju selesai persidangan, karena itu jadi hal-hal yang meringankan. Kalau dia menyesal, dia nggak bakalan mengulangi lagi, seperti itu ya. Menyesal, kapok, ibu aku menyesal, kok kapok, gak balain ibu, seperti itu ya. Kalau orang sudah ada di kursi kesakitan, kata-katanya seperti itu. Kalau sudah keluar, menghirup udara bebas, wis lali, ya. Oh, awas kowe, gara-gara awakmu, ini aku di penjara, gitu ya. Datang lagi, gimana? Laporkan lagi, biar di penjara lagi dengan hukuman yang lebih berat. Karena apa? Kalau sudah pernah dipidana, itu namanya residivis, pengulangan. Itu nanti ancamannya lebih lama. Nanti keluar lagi kedua, gitu lagi, laporkan lagi, gitu ya. Ada lagi, ada yang kenal pil double L, ada yang kenal, ada yang kenal pil koplo, ada yang kenal sabu-sabu, ada yang kenal ganja. Cukup kenal, mempelajari, tidak boleh menyentuh, ya. Cukup tahu, dipelajari, dipahami itu obat apa, tidak boleh disentuh, apalagi digunakan, ya. Karena anak SMP itu namanya obat double L itu sudah mengkonsumsi, ya. Tahu double L? Engkau belum tahu? Kalau sabu-sabu tahu? Iya. Itu tidak boleh. Kalau itu bahasnya nanti di narkotika. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sudah tidak ada? Oke. Mungkin terakhir pesan saya. Karena pengalaman saya di dunia kerja seperti ini, sering kali ketemu dengan anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku yang menjadi anak-anak yang menjadi pelaku maupun anak-anak yang menjadi korban. Supaya itu terhindar, mohon bekali kita dengan iman, ya, bekali kita dengan iman. Pergaulan kita dijaga, peka terhadap lingkungan, ya, peka ada apa-apa. Jadi jangan kita ngambil tindakan sendiri. Di sekolah ada ibu guru, ada bapak guru, di rumah ada orang tua, ya. Jadi pintar-pintar membawa diri. Apalagi sekarang dunia sudah berbeda, sudah gadget semuanya, tinggal buka itu apa yang keluar kita tidak tahu. Karena bapak ibu guru, bapak ibu di rumah orang tua tidak bisa mengontrol HP anak-anak semua, ya. Jadi peka. Kalau misalkan ini tidak harus kita tonton, harus. Ini ilmu yang harus kita tahu, tonton. Karena usia SMP itu usia remaja yang mau beranjak. Disinilah jati diri mbak-mbak mas-mas mulai dibangun. Mau jadi apa saya besok? Ya, mau jadi apa saya besok? Beda kalau orang dulu itu zaman saya sekolah SMP itu masih kunyel-kunyel, masih kayak anak kecil. Kalau sekarang itu sudah istilahnya sudah bisa bersolek, sudah tahu, gitu ya. Jadi tentukan sikapmu. Kamu melangkah ke garis yang lurus, kamu insya Allah aman. Kamu mau leak-leak dulu, nanti lurusnya kamu yang merasakan, gitu ya. Jadi peka terhadap lingkungan, bawa diri baik-baik dimanapun berada. Kenali lingkungan, jangan sampai terbawa arus. Apalagi kalau sudah namanya game, cangkruman, angkringan, wifi-man, ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Marinda selaku moderator. Terima kasih yang setinggi-tingginya apresiasi kepada Bu Dwi bersama tim narasumber. Anak-anakku semuanya, izinkan saya menyampaikan sedikit penekanan dari yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dwi bersama tim. Kita sama-sama menyimak satu hal yang harus kita laksanakan dan harus kita tanamkan. Pertama adalah peka terhadap lingkungan. Ya, itu tadi berulang-ulang beliau menyampaikan peka terhadap lingkungan. Lingkungan yang kita punya itu ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang berupa makhluk hidup. Ya, guru-guru kita, teman-teman kita, tanaman di sekitar kita. Ayo tunjukkan kepekaan. Ya, kalau ada tanaman kering ya cobalah disiram, meskipun itu bukan kelasmu, bukan piketmu. Sanggup? Karena caranya bagaimana? Internalisasikan, andikan aku kering kayak gitu, rasanya kayak apa? Gitu ya. Yang kedua, lingkungan fisik, biotik dan abiotik. Yang abiotik misalnya kalau kamu melihat sampah, ini yang saya masih banyak melihat itu kepedulian kalian terhadap sampah. Itu masih merasa bukan tugasnya dan bukan tanggung jawabnya kalau itu bukan sampah saya. Jadi kepekaan lingkungan mohon yuk sama-sama. Saya pun mencoba. Saya juga tidak segan-segan untuk mengambil sampah, memungut dan membawa ke tempat sampah. Ayo sama-sama. Kita punya tanggung jawab yang sama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh beliau, untuk menghindari bullying adalah juga kepekaan terhadap sesama. Ayo sama-sama kita ciptakan kenyamanan. Seringkali saya sampaikan, kenyamanan itu bukan untuk bukan untuk dicari. Kenyamanan tidak untuk dicari, tapi kenyamanan untuk diciptakan. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang ketiga, tadi dari siapa pemain basket ini, lupa namanya saya. Mirza. Dia merasa atau mungkin belum atau mungkin sekedar bertanya, bagaimana kalau ada bullying? Ini sering dikenal dengan cyberbullying. Bullying lewat medsos, itu caranya bagaimana? Tadi sudah sempat dibahas oleh beliau yang terhormat, dikupas tuntas. Saya pesan terkait dengan medsos, ayo pakai medsos secara bijaksana. Ya, ini pesan ini penting, tanda petik. Mohon maaf, ini di semua daerah rata-rata akan menggelar pilkada. Betul ya? Kalau kita yang kota yang pilihan wali kota, yang kabupaten ya pilihan bupati. Pesan saya pada kalian semuanya, tolong jangan sampai ikut-ikutan untuk memposting gambar-gambar calon, memposting simbol-simbol partai, karena memang kalian belum saatnya untuk bicara politik. Buktinya apa? Kalian belum punya hak pilih. Tapi apakah bisa berbahaya kalau kamu ikut-ikutan? Bisa. Ya, bisa dipahami ya. Biar mereka-mereka yang dewasa, yang bicara, yang terlibat di dalam pembicaraan politik dan pilkada, kalian belum saatnya. Jangan sampai membawa logo partai ke sekolah, apalagi diunggah di medsos, termasuk logo perguruan. Paham? Apa perguruan yang paling terkenal di sekitar kita? Ada PSHT, ada Prasakti, ada lagi Pagar Musa. Tolong, please, saya mohon dengan sangat, apakah kalian warga ataupun belum, tolong tidak menggunakan simbol-simbol perguruan itu, baik secara virtual lewat medsos ataupun secara nyata di baju, jaket ataupun pakaian-pakaian kalian.
itu salah satu pemicu terjadinya gesekan antar teman. Sanggup? Kalau ada teman lain yang melakukan itu, tolong diingatkan baik-baik. Kalau ada yang menemukan seperti itu dan tidak berani mengingatkan, laporkan kepada Bapak Ibu Guru, biar Bapak Ibu Guru dan saya nanti yang mengambil langkah. Itu salah satu cara yang efektif untuk menghindari terjadinya gesekan fisik atau perundungan ataupun bullying. Bisa kira-kira? Bisa, sanggup membantu sekolah? Baik, terima kasih, itu saja yang kami tekankan. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi bersama tim, luar biasa. Kami berharap materi dari beliau tadi bisa benar-benar kita terima dan kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada yang sudah bertanya untuk membuktikan bahwa kalian punya kepedulian. Itu saja, kembali kepada Bu Marinda. Jangan lupa nanti ada sesi foto ya Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta sosialisasi yang kami banggakan, demikian tadi kegiatan sosialisasi anti korupsi dan bullying telah terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim narasumber dari Kejaksaan Negeri Blitar dan peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusiasme. Semoga kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi dan anti bullying di lingkungan sekolah kita. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Sebelum meninggalkan tempat, kami mohon berkenan Bapak Ibu tim dari Kejaksaan Negeri Blitar untuk berfoto bersama dengan peserta sosialisasi. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak Yuri di depan siswa. Mungkin peserta bisa berdiri ya, Bapak.